ton lah kurang lebih. Karena kita dalam satu hari di Putra ini hampir 46 kilo. Iya, karena kita makannya 3 kali. Kan pondoknya umumnya kan 2 kali. Kita di pondoknya makannya 3 kali. Anak-anak juga kita berikan kebebasan untuk bisa nambah. Kalau di ini bisa nambah, mereka juga bisa masak sendiri. Ada yang mau masak apa-apa itu kan. Ya sambil kita mau goreng-goreng. Yang santri di sini bikin kopi tengah malam. Jadi sekarang kan biasanya kan masuk dari pasca sampai 350 kilo, kadang 300 kilo gitu. Itu 300 kilo dari 1,5 ton itu udah meringankan. Artinya yang pembelanjaannya kita yang terpos 1 pekan 8 hari itu. Ya kadang-kadang 1 minggu itu. Ya. Nah, jadi kalau 1 minggu itu terjadi hemat. 1 minggu 350 kilo itu berapa itu? Kalau kita nilai sih kan 400 per 50 kilo di sini. Jadi kalau dia 300 kilo kali 4, 3 kali 4 berapa? 12. Jadi sekitar 1,5 juta dia hemat dalam per bulan di kompleks dengan gerakannya paskas. Dalam pengeluaran kita per bulan sekarang ini pondoknya 40 juta lebih setiap bulan. Dan banyak, ada juga yayasan yatim dua Pak yang dari Jakarta itu juga membantu meringankan kita di sini. Ada 10 orang santri yang menjadi tanggungan mereka di siswa anak. Kemudian ada juga beberapa orang santri donatur yang menanggung mereka sampai menyelesaikan pendidikan kuliah lulus. Kemarin kita lobby alhamdulillah. Nah di sini kita jumlah santri kurang lebih 140-an ini. Nah itu yang proaktif bulanan itu 60. Kurang dari setengah. Iya, kurang dari setengah. Karena ada yang bersaudara sampai 3 orang. Jadi yang punya kewajiban bayar itu cuma 1 orang aja. Pada saat pendaftaran mereka semua penuhi semua. Cuman kalau untuk bulanan dari 3 orang 1 orang aja punya beban biaya. Kalau 2 orang begitu juga. Rata-rata di sini kan bersaudara, ada yang 3, ada yang 2. Alhamdulillah sampai hari ini pertolongan Allah masih berjalan. Kita alhamdulillah, artinya dengan gerakan yang walaupun tadinya kita ada berpikir ini kan di Dondo ini dalam keadaan paceklik kan tidak ada orang kerja sawah ini beberapa bulan terakhir ini sampai hari ini tak kerja sawah. Nanti orang mulai kerja sawah nanti bulan ini mungkin paling panennya bulan 2. Nah, Dondo itu kalau lagi panen bulan 2 begitu ya aman, semua pondok pesantren aman juga. Nah, di sini dengan gerakan paskat di masa paceklik ini sangat membantu sekali untuk saya. Kami juga mau gerakan minta maaf yang lain. Iya, karena ternyata beras yang kami antar ini kurang lagi dari bulan yang lalu. Insyaallah kita doa lagi mudah-mudahan bulan depan bertambah lagi. Kencangkan lagi Insyaallah kencangkan doa. Kemudian di acara takziah maulid atau di acara kegiatan yang lain setelah Dondo ceramah saya sudah sampaikan termasuk sidak itu. Tapi sebenarnya cara kita menjemput itu sebenarnya kita menyelamatkan orang yang memiliki kelebihan rezeki. Kita selamatkan dia karena memang perintah dalam Al-Quran wa mimma razaqnahum yunfiqun, hendaklah kalian belanjakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian di jalan kami. Jadi begitu ada orang datang menawarkan kebaikan, Quran surah Ali Imran itu wa yusari'una fil khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah orang-orang soleh. Jadi orang yang bersegera dalam kebaikan itu masuk dalam kategori orang yang soleh. Nah, ketika ditawari kebaikan lewat media sosial, dia lihat langsung bersegera dia dengan kebaikan. Walaupun 10.000, 25.000 toh setiap bulan itu bersegera dengan kebaikan itu wa ulaika minas sholihin. Allah sendiri yang jelaskan mereka itulah orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Nah, jadi ketika ada tim yang datang menawarkan itu, kemudian dia menjemput, itu sudah perintah syariat sebenarnya.
Dulu kalau pungut zakat itu bukan orang yang datang bayar zakat kepada Nabi. Bukan, tapi ada tim zakat yang diutus oleh Nabi itu. Di Quran surah An-Nisa itu untuk menyebut zakat, infak, sodako kepada kaum muslimin. Itu ada sendiri dia punya panitia itu, diutus dia. Pergi diperiksa sendiri kandangnya berapa ekor kambingmu, berapa hasil panen gandummu, itu dihitung itu. Nah, cuman sekarang ini kan di Indonesia agak asing begitu, agak aneh. Nah, karena memang ada hadis Nabi, yaitu nanti kan akan datang zaman nanti agama dianggap asing di tengah-tengah umat. Nah, begitu. Tapi kalau sudah tersebar ilmu, tersebar hidayah, itu insya Allah terbuka semua nanti insya Allah. Sebenarnya targetnya betul lebih, cuma karena di kuota ke seluruh Sulawesi Tengah kayaknya itu. Nah, Toli ini proaktif saya lihat di Facebook itu. Oh, jadi itu. Jadi saya cuma like saja di bawah. Salah satu. Jadi kemarin sempat kami tanyakan Ustaz. Ternyata memang begitu. Dari kabupaten lain yang merosot. Iya. Jadi alhamdulillah bulan ini mereka distribusi perdana ke Banggai. Makanya semua yang sudah aktif dilarikan dulu separuh ke sana untuk bantu mereka di sana. Alhamdulillah itu menyebar kebaikan, betul. Alhamdulillah bersyukur. Saya bilang kenapa kasihan kurang lagi nih, bulan lalu kurang lagi nih. Insyaallah. Aduh, cabai pertemanan ini perjuangannya teman-teman, Masya Allah. Ya, perjuangan. Artinya sudah inilah fungsi daripada ayat Quran, saling menolonglah kalian dalam urusan kebaikan. Kami punya tugas mendidik, mengajarkan Al-Quran, sunnah, ilmu kepada anak-anak orang Islam, dan tugas-tugas bapak-bapak ini untuk memenuhi hajat-hajat keperluan mereka daripada anak-anak yang kami didik nanti insya Allah lah. Kata Nabi SAW, orang yang semua terlibat, ya artinya yang ada kontribusi untuk para penghafal Quran nanti di akhirat itu akan dikumpulkan bersama para penghafal Al-Quran pada hari kiamat. Semua yang berimpak, yang mengantarkannya, yang bapikul walaupun dia tidak berimpak, dia bapikul bantar itu dapat semua manfaat di akhirat. Jadi satu huruf yang dibaca oleh para penghafal Al-Quran 10 kebaikan, semua orang yang terlibat itu juga mendapatkan pahala 10 kali lipat dari satu huruf bacaan Al-Quran para penghafal Quran. Jadi kira-kira kalau mereka 30 juz dia baca 6.660 ayat, itu kali 10 kebaikan, itulah yang diterima. Dan insya Allah ini bulan 11 ini kan kita sudah selesai satu orang ini, selesai 30 juznya sudah. Ini awal bulan 11 satu orang lagi selesai simaan 30 juznya. Jadi kita target 6 orang ini simaan 30 juznya itu semua diakhirkan di bulan 12 tanggal 26. Itu kita wisuda di situ 6 orang santri kita menyelesaikan hafalan 30 juznya. Lalu setelah itu sudah wisuda? Setelah wisuda mereka sampai menunggu ijazah formal dulu. Ijazah formal ini kan sudah kelas 3 SMA semua mereka. Nah, jadi 6 bulan mereka tunggu, bulan Zulhijjah mereka akan kirim ke Solo, ke Saman Habib Soleh di Solo untuk cabang At-Tarim Yaman. Kemudian dari situ mereka ikut belajar nahwu sorof dulu, baru mereka dikirim ke Yaman. Dikirim ke Yaman untuk belajar di sana. Selesai di sana mereka dapat LC lah, minimal 4 tahun. Kalau 8 tahun berarti LCMA, mereka balik ke sini. Jadi anak-anak yang bergelar LCMA itu banyak nanti dari Bentol kembali ke sini. Kalau nanti titip Ustaz di kampung kami. Insyaallah. Oh iya, Yayasan Islam Al-Madinah insyaallah ada kerjasama gitu. Jadi kita anak Tina Bogan 2 yang 2 bersaudara itu, anak Malulu 1, anak Salumpaga 1, anak Kayu Agung Kutaraya 1, anak Selipu Pantai Barat 1. Jadi 6 yang akan wisuda di akhir bulan 12 ini. Ada yang kelas 3 SMA 2 orang, yang kelas 1 SMA 1 orang, yang kelas 3 SMP 1 orang. Kelas 1 SMA 2 orang, kelas 3 SMP 1 orang. Ini wisuda nanti. Tapi mereka lanjut karena tahun ajaran baru kita buka program alim di sini untuk belajar kitab. Jadi belajar nahwu sorof di sini itu dibuka tahun ajaran baru. Jadi yang anak-anak lulusan SMP itu tidak pindah kemana-mana. Jadi suruh, mari kita dulu cerita panjang kita dibagi-bagi dulu. Santri 1 orang Ustaz, 1 orang lagi santri.